Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum-antum semuanya? Ya. Insyaallah kita hari ini akan belajar kaitan tentang pengantar ilmu komunikasi insyaallah. Sehat antum semuanya ya? Alhamdulillah. Abdul Aziz hadir. Kemudian Aziz Sahputra. Baik, kemudian Aziz Toha Siddiq. Baik, Huzaifah. Baik, kemudian Lisan Siddiqi. Baik, Muhammad Farhan. Baik, kemudian Ridwan Prabowo. Jamil. Bagus Hidayatuna. Jamil. Muhammad Hanafi Azhari. Baik, kemudian Bagas Pranama. Baik, Saddam Al-Farizi. Baik, Akhyar. Jamil. Muhammad Ar-Rashid. Oke, baik, terima kasih. Berarti sudah berhadir di tengah-tengah kita semua ya ikhwah semuanya. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan bicara kaitannya tentang komunikasi ya. Pengantar komunikasi. Kita insyaallah di pertemuan kali ini kita akan sedikit memberikan sebuah pengantar sekaligus nanti pengertian apa itu komunikasi dan nanti kita akan singgung unsur-unsur komunikasi dan kemudian kesimpulan ya, kita akan bicara tentang kesimpulan. Kita akan bicara terlebih dahulu tentang pengantar komunikasi. Kita masih ingat ya salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi mengatakan dalam hal ini disebutkan qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna minal bayani la sihra. Saya kira hadis ini sangat populer bahwa segala penjelasan itu pasti yang namanya penjelasan itu akan orang tersihir. Dalam hal ini setiap orang yang berbicara depan antum-antum semuanya atau dalam kehidupan lingkungan, baik itu kita di rumah tangga, di sekolah, atau di perusahaan, atau bahkan di masyarakat secara keseluruhan, yang namanya kalau seseorang berbicara itu pasti orang lawannya atau komunikannya pasti tersihir dia. Dia akan tersihir. Dan ini salah satu hal yang penting untuk kita pahami terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bertanya, ya, kenapa hari ini kita mau berkomunikasi? Nah, ini pertanyaannya sederhana kepada kita semuanya. Ya, komunikasi itu kenapa kita mau berkomunikasi? Apa jawabnya ikhwan? Ya, untuk kelangsungan hidup diri sendiri seperti keselamatan fisik. Semisal, ya, kita ingin berkomunikasi tujuannya untuk kelangsungan hidup diri. Misalnya kita semenjak dilahirkan, ya, dilahirkan kita merasa haus atau kita merasa ada yang menggigit kita atau yang mengganggu kita. Apa bahasa komunikasi biasanya anak yang baru lahir itu, anak bayi itu? Dia akan menangis. Dia menunjukkan bahwasanya apa? Dia berkomunikasi, tetapi komunikasi yang dia lakukan adalah dengan cara dia menangis karena dia ingin mengetahui bahwasanya dirinya haus atau dia lapar dan semisalnya. Karena apa? Untuk keberlangsungan hidupnya. Banyak hal orang yang tersakiti, orang yang lapar dan yang semisalnya. Ini kenapa kita harus berkomunikasi. Dan yang kedua, untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Yang namanya kita makhluk sosial, tentu komunikasi itu sangat penting. Baik, lanjut. Ini salah satu di antara kenapa kita harus berkomunikasi. Kemudian, tadi sudah ini. Di sini kita mungkin kaitkan, kalau kita baca Al-Quran, kita masih ingat surah Ar-Rahman. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'allamal Quran khalaqal insan. Nah, salah satunya 'allamahul bayan. Allah mengajarkan kita sebuah komunikasi penjelasan. Dan inilah salah satu teori kenapa kita harus berkomunikasi, karena Allah yang mengajarkan kita berkomunikasi. Dan bahkan Nabi tadi kita sudah ambil sabda beliau inna minal bayani la sihran. Nah, oleh karenanya coba kita perhatikan salah satu surah di surah Sajadah. Situ Allah mengatakan bagaimana Allah mengajari kita dan memberikan sebuah perangkat-perangkat komunikasi yang secara garis besar kita punya itu perangkat semenjak kita dilahirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama itu berupa lisan.
Kita masih ingat dalam Al-Quran itu salah satu Allah menyebutkan di surah Al-Balad. Apa namanya? Disebutkan dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan penciptaan tentang lisan. Alam naj'al lahu ainain, kemudian walisanau wasyafatain. Tidakkah aku memberikan karunia kepadanya apa? 2 buah mata, kemudian lisan, dan kemudian 2 bibir. Nah, ini salah satu perangkat yang harus kita syukuri. Kemudian pendengaran, berikutnya apa? Ada berupa penglihatan, kemudian berupa hati. Dan ini salah satu bagian perangkat-perangkat yang wajib kita syukuri. Dan ini adalah salah satu perangkat kita komunikasi. Dan banyak hal-hal yang harus kita syukuri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan Allah berkomunikasi dengan Nabi Adam. Dan kini kisah jelas salah satu teorinya Allah mengatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan Nabi Adam itu nama-nama seluruhnya di jagat raya ini. Di atas langit, di antaranya, dan di bumi. Allah ajarkan itu komunikasi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pengantas kaitannya kenapa kita begitu penting berkomunikasi? Tadi sudah kita bahas, karena komunikasi itu sudah disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala semenjak manusia pertama. Siapa itu? Nabi Adam. Nah, perangkat komunikasi paling penting yang diciptakan Allah dari surah As-Sajdah adalah lisan, pendengaran, penglihatan, dan kemudian di antara bentuk komunikasi itu salah satunya komunikasi manusia dengan sang pencipta. Dan manusia memerlukan teman untuk berkomunikasi sebagaimana tadi tujuannya, kan seperti dia. Yang tujuan kenapa kita harus berkomunikasi. Nah, sekarang penting bagi kita. Karena ini awal ya bagi kita untuk mengetahui apa itu komunikasi. Tentu untuk menjawab ini kebetulan antum-antum semuanya sudah duduk sesuai dengan mejanya. Oke, baik. Apa itu komunikasi? Saya berikan satu, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 dan itu kelompok 3. Namun biar ini kita jelaskan secara menyeluruh apa itu komunikasi, mungkin kita ambil salah satu di antara komunikasi itu. Salah satunya apa? Bisa dibaca kelompok 1? Silakan. Proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata. Oke, lanjut. Oke, kemudian kelompok 2, bagus. Kelompok 2 silakan. Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, pada siapa, dengan akibat apa, atau hasil apa. Oke, kelompok 3, lanjut. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seorang komunikator menyampaikan isi tumulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, bertujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Oke. Ini salah satu bentuk komunikasi yang mungkin kita sudah sering mendengarnya ya. Dan tentunya ini juga fungsi komunikasi. Saya kira nanti seperti yang saya jelaskan, kita buat bentuk kelompok. Nanti pertemuan berikutnya untuk bisa memberikan sebuah komunikasi apa sesuai dengan pakar-pakar komunikasi. Saya kira untuk makna, kemudian juga fungsinya, saya kira untuk di pertemuan berikutnya bisa masing-masing kelompok memberikan sebuah ide ataupun hasil dari apa yang sudah antum-antum semua cari di buku dan yang semisalnya tentang pakar-pakar tentang komunikasi itu sendiri. Nah, kesimpulannya saya kira segaris besar, silahkan. Ini yang baru kita sampaikan tadi. Akhi, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran informasi antara dua belah pihak atau lebih dengan tanda-tanda simbol yang dapat dipahami bersama. Oke, kemudian saya ingin coba, karena tadi kita bicara melewati unsur komunikasi, ya silahkan si Raihan. Bisa dibaca apa tuh unsur 5 unsur komunikasi? Adapun 5 unsur komunikasi adalah komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Oke, saya kira ini sementara untuk pertemuan kita kali ini. Namun untuk memperluas khazanah kaitan tentang pengantar ilmu komunikasi, khususnya untuk komunikasi,
Tadi kita sudah bagi kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 untuk bisa nanti memberikan paparan kaitannya tentang apa itu komunikasi, kemudian unsur-unsur diberikan penjelasan lebih dalam melalui buku-buku dan referensi khususnya untuk pakar-pakar komunikasi. Dan saya tunggu untuk di pertemuan selanjutnya. Saya kira demikian. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup? Ya, saya kira jelas ya. Oke, saya kira jelas. Demikian kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.